Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurfitri Ramadhani dengan NIM 175101070 dari kelas Analisis Sekuritas F yang dibina oleh Bapak Nanang Khairuddin. Oke, di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa sih IHSG dan bagaimana kondisi IHSG sekarang di tengah wabah COVID-19. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan merupakan suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham dalam suatu periode. Nah, indeks ini berfungsi sebagai indikator tren pasar yang menggambarkan bagaimana kondisi pasar, apakah sedang naik atau sedang turun. Nah, yang dimaksud dengan indeks harga di sini adalah harga rata-rata dari semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. IHSG menjadi alat ukur di pasar modal atau alat ukur kestabilan di pasar modal. Nah, manfaat dari belajar IHSG adalah kita bisa mengetahui tren pasar. Apakah pergerakan harga saham ini sedang berada di kondisi yang naik atau di kondisi yang turun. Nah, contohnya, bila di awal bulan nilai indeksnya adalah sebesar 350 dan di akhir bulan nilainya berubah menjadi 410. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata harga saham mengalami peningkatan sebesar 20%. Nah, kemudian dengan adanya indeks ini juga investor bisa mengambil keputusan apakah dia akan menjual, menahan, atau membeli saham. Sebab harga saham sangat berfluktuatif tiap jam, menit, bahkan tiap detiknya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih kondisi harga IHSG di tengah wabah COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Virus COVID-19 ini bermula dari sebuah kota di Cina, yakni tepatnya di kota Wuhan. Virus ini dengan cepat menyebar melalui udara hingga merembet ke seluruh dunia, termasuk pula Indonesia. Adanya virus corona juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Adanya virus COVID-19 juga mempengaruhi kondisi harga indeks harga saham gabungan. Dapat diketahui bahwa IHSG sudah cukup turun dalam sepanjang tahun ini, yakni sebesar 26,56%. Melansir dari CNBC Indonesia dengan judul tagline IHSG anjlok 5%, perdagangan dihentikan selama 30 menit. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali mengalami tekanan pada awal sesi 2 dan dihentikan perdagangan selama 30 menit oleh Bursa Efek Indonesia karena turun sebesar 5%. Nah, mengapa BI menghentikan perdagangan bursa selama 30 menit? Sesuai dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan bahwa perdagangan diberhentikan selama 30 menit apabila harga IHSG anjlok selama 5% atau lebih. Hal ini dilakukan guna mengurangi nilai fluktuasi yang semakin tajam di pasar modal. Salah satu sentimen yang memberikan persepsi positif bagi investor ialah menguatnya rupiah di tengah upaya pemerintah dan bank sentral yang terus memberikan relaksasi dan stimulus. Data definitif mencatat nilai tukar rupiah menguat tajam melawan dolar Amerika pada perdagangan Kamis 9 April 2020. Tidak hanya itu, rupiah juga berlari sendirian dibandingkan mata uang Asia lainnya. Berikut ini adalah data harga saham IHSG yang saya dapatkan dari idx.co.id. Dapat diketahui bahwa harga saham IHSG pada penutupan 9 April 2020 yakni sebesar 4.649, sekian. Saya juga menyajikan mengenai top market cap, top trading vol, top trading value, dan top trading frag. Dapat teman-teman lihat sendiri saham apa saja yang masuk dalam kategori masing-masing. Kembali melansir dari CNBC Indonesia dengan judul sepekan IHSG menguat 2,5%, 5 saham ini diborong asing. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,48% di level 4.649, sekian pada perdagangan terakhir pekan ini, yakni Kamis 9 April 2020. Dalam sepekan IHSG mampu mencatatkan penguatan sebesar 2,59%. Data perdagangan Bursa Efek Indonesia mencatat
asing tercatat keluar sebesar 509,44 miliar di semua pasar. Terbesarnya adalah di pasar reguler yaitu sebesar 398,62 miliar. Nah, berikut ini juga saya menampilkan 5 saham yang termasuk diborong oleh asing. Posisi pertama ditempati oleh PT Bank Sentral Asia Tbk, kemudian ada PT Satnusa Persada Tbk, PT Indofood, PT Media Nusantara Citra Tbk, dan PT Semen Indonesia Tbk. Nah, dengan harga saham yang semakin fluktuatif di tengah wabah COVID-19 ini, investor harus mengambil tindakan yang cermat dan tepat. Apakah dia akan menjual, membeli, atau menahan sahamnya? Di manakah dia akan berinvestasi? Apakah dia tetap memilih saham yang dengan high risk high return atau di saham yang low risk low return, yakni dengan mengharapkan pembagian dividen? Dalam riset yang ditulis oleh Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Handiman Sutoyo dan Kevin Suryajaya, Rabu 8 April, investasi dividen biasanya merupakan strategi investasi yang lambat namun lebih stabil. Mungkin butuh waktu 5 tahun atau lebih untuk menghasilkan return yang diharapkan. Melansir dari kontan.co.id dengan judul IHSG fluktuatif, saatnya beralih ke saham-saham pemberi dividen. Dalam riset yang ditulis oleh Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Handiman Sutoyo dan Kevin Suryajaya, Rabu 8 April, investasi dividen biasanya merupakan strategi investasi yang lambat namun lebih stabil. Mungkin butuh waktu 5 tahun atau lebih untuk menghasilkan return yang diharapkan. Tentu saja saham-saham yang dipilih pun harus bervariasi dan dari berbagai sektor. Portofolio saham dividen ini juga bisa terdiri dari high dividend stock yang berpotensi memberikan imbal hasil jangka pendek, serta flat dividend stock yang memiliki potensi pertumbuhan di masa depan. Dividen ini bisa diinvestasikan lagi di beberapa saham blue chip yang berpotensi meningkatkan pembayaran. Nah, kemudian rekomendasi saham yang disarankan oleh Mirai di sektor perbankan misalnya, yakni ada saham BBRI, saham BBNI, kemudian ada saham BBCA. Baiklah, sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman. Sebagai investor, kita harus cermat apakah tindakan yang harus kita ambil di tengah kondisi harga saham yang semakin fluktuatif ini. Kemudian bagi kita juga bisa mempelajari saham-saham apa yang sedang naik dan saham-saham apa yang sedang turun atau kondisinya kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.